saya belajar bahwa saya sendiri harus mendisiplinkan pikiran saya dengan firman Allah apapun juga yang saya hadapi. Mari kita lihat Yesus dengan setan. Di manakah setan ingin mempengaruhi kita, saudara? Tentunya di dalam pikiran sebelum dia bisa memasuki tubuh Anda. Kita lihat bagaimana Yesus dicobai oleh setan setelah dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Yesus menghadapi serangan setan yang mencoba untuk mengintimidasi dan menyerang jiwa dan tubuhnya. Tapi sesungguhnya yang setan arahkan pertama kali itu adalah menyerang pikiran Yesus terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana Yesus mendisiplinkan pikirannya. Dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai ke 11, mari kita lihat ayat-ayat ini. Kita tahu bahwa Yesus itu dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kita melihat antara roh dan tubuh Yesus. Rohnya itu kuat, tapi tubuhnya bisa mengalami rasa lapar dan haus, dan itu menjadi ladang pencobaan daripada setan. Ayat yang ketiga berkata, datanglah si pencoba dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan berbicara tentang roti dan Yesus mengcounter tentang roti yang lebih tinggi nilainya. Yesus katakan hidup kita itu bukan datang dari apa yang datang secara natural, yaitu roti tadi. Roti hanya untuk memuaskan daging. Tetapi Yesus menunjukkan roti yang berasal dari sorga, yang memberi kehidupan sampai kepada kekekalan, yaitu firman yang menyelamatkan jiwa kita. Lalu ayat yang kelima mengatakan Yesus dibawa ke kota suci dan ditempatkan di bubungan bait Allah. Lalu setan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekali lagi Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kembali Yesus mengcounter apa yang setan perkatakan dengan firman Allah, bahwa Tuhan tidak dapat dicobai. Lalu ayat yang ke-8, kembali setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu setan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus berkata kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu Yesus meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita melihat bahwa Yesus itu dicobai secara daging dan jiwa. Setan mencoba memasukkan pikirannya dia ke dalam pikiran Yesus terlebih dahulu sebelum Yesus bertindak secara fisik. Perhatikan saudara, setan memperkatakan setengah kebenaran dan setengah dusta. Dia katakan, jikalau engkau anak Allah. Sebenarnya Yesus itu anak Allah bukan? Tapi dia mencoba untuk mengacaukan pikiran Kristus untuk berpikir sekali lagi, apakah benar aku ini anak Allah? Tapi Yesus mengetahui identitasnya saudara, bahwa dia adalah anak Allah. Lalu yang kedua dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Kebenarannya saudara, memang Yesus itu adalah anak Allah, dan memang benar malaikat-malaikat itu bisa diperintahkan untuk menatang Tuhan supaya jangan sampai kakinya terantuk. Tetapi yang tidak setan perkatakan dengan benar adalah Yesus itu kan masih memakai tubuh jasmani manusia biasa, dan kalau dia menjatuhkan dirinya, dia pasti akan terantuk dan dia akan celaka. Setan tidak mengatakan hal itu. Yang dia katakan adalah engkau anak Allah, malaikat akan menatangmu. Tapi Yesus memakai pikiran Allah saudara. Dia tahu, dia memiliki hikmat ilahi bahwa aku sekarang ini memakai tubuh jasmani manusia. Kalau aku terjatuh, pasti aku akan hancur, aku akan celaka. Lalu yang ke-8 dikatakan bahwa waktu iblis membawa dia
kebubungan bait Allah dan memperlihatkan semua kerajaan dunia, dia katakan begini, semua kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Benarkah saudara, kerajaan dunia ini miliknya daripada setan? Saudara, dunia beserta segala isinya adalah milik Tuhan karena Dia sendiri yang menciptakannya. Jadi bagaimanakah cara Tuhan Yesus mengcounter setan? Setan mengatakan setengah kebenaran, setengah dusta. Saudara, Yesus mengcounter Tuhan dengan kebenaran firman-Nya secara utuh karena Yesus senantiasa mendisiplinkan pikirannya dengan firman Allah. Dan secara itulah dia mengcounter setan. Dan 1 Petrus 2 ayat ke-21 mengatakan, Yesus telah meninggalkan teladan bagimu supaya engkau mengikuti jejaknya. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan saudara? Dia meninggalkan jejak kepada kita. Bahwa dia senantiasa memakai pikiran Allah dan dia mendisiplinkan pikirannya. Demikianlah kita juga harus mendisiplinkan pikiran kita. Beri pikiranmu untuk selalu dikontrol dan dikuasai oleh firman Allah. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus mendisiplinkan pikiran kita. Pada waktu kita sakit, apa yang kita pikirkan? Pada waktu kita kekurangan uang, apa yang kita pikirkan? Pada waktu kita dianiaya, pada waktu kita jatuh di dalam dosa, pada waktu kita diberhentikan dari pekerjaan, pada waktu kita menghadapi tantangan dan badai kehidupan, pikiran siapakah yang kita pakai? Pikiran manusia ataukah pikirannya Allah? Pada waktu pagi hari kita bangun tidur saudara, apa yang pertama kali engkau pikirkan? Apakah engkau langsung memikirkan pekerjaan, apa yang mau kau kerjakan pada hari ini, ataukah engkau memikirkan hutang piutang, penderitaan, sakit penyakitmu, ataukah engkau memikirkan firman Allah? Lalu pada waktu malam hari engkau tidur, sebelum kau berangkat tidur, apa yang kau pikirkan? Apakah engkau memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sepanjang hari, ataukah engkau sudah menemukan jawabannya dan engkau akan tidur dengan memperkatakan firman itu? Saya punya seorang teman yang bekerja di sebuah universitas, dan dia harus mengurus begitu banyak murid-murid atau mahasiswa yang mengalami berbagai macam pencobaan dan masalah di dalam hidupnya. Dan teman saya ini adalah seorang counselor. Dia katakan setiap malam dia susah untuk tidur. Karena dari konseling-konseling itu saudara, dia tahu anak-anak ini mengalami banyak goncangan dan tantangan di dalam hidupnya. Dan dia berusaha untuk menolong anak-anak ini, tapi dia juga tidak punya jawaban atas setiap masalah itu. Dan itu terbawa sampai dia tidur, dan kadang-kadang sampai tengah malam dia tuh nggak bisa tidur saudara. Dia terganggu sekali dengan apa yang dia hadapi sepanjang hari. Saya mulai berkata kepada dia, apakah kamu pernah baca firman bahwa tidur itu adalah pemberian Allah? Dia bilang, oh ya, adakah itu di dalam Alkitab? Ada, saya bilang, coba kamu baca di Mazmur 4. Saudara, kalau kita selalu membawa pikiran-pikiran yang kita lalui sepanjang hari dan tidak membawa firman Allah pada waktu kita tidur, maka tidur kita tidak akan pernah menjadi nyenyak. Kita akan mengalami mimpi-mimpi dan biasanya itu mimpi-mimpi buruk. Kita akan bingung, kita khawatir dan lain sebagainya. Saudara, sekalipun tubuh kita ini, kita rajin berolahraga, badan kita ini sehat, tapi kalau kita tidak pernah mendisiplinkan pikiran kita, maka hidup kita tidak akan pernah menjadi sehat. Tubuh kita akan tetap mengalami keletihan. Ada seorang wanita saudara yang baru saja punya anak dan baru mengalami bagaimana menjadi seorang ibu. Dia harus merubah cara hidupnya untuk menjadi seorang ibu. Dan pada saat yang bersamaan dia mengalami satu masalah di dalam rumahnya, yaitu suaminya sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaannya. Ada seseorang yang memperkarakan dia. Lalu dia tinggal di Singapura ini dan izin tinggal untuk keluarga ini sebentar lagi akan berakhir. Lalu suaminya membawa berkas-berkasnya untuk bisa diberikan izin kerja. Tapi rupanya tidak semudah itu dan dia mengalami berbagai macam hambatan. Dan ini membuat dia sangat khawatir, sangat stres, kehilangan pengharapan dan akhirnya menjadi susah tidur. Kenapa saudara? Tidak mendisiplinkan pikirannya. Dia membiarkan
situasi yang terjadi di dalam kehidupannya itu mengkontrol pikirannya dan bukan membiarkan firman Allah yang mengontrol pikirannya. Inilah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Pikiran manusia selalu berpikir tentang penderitaan, kematian, kemiskinan, kekurangan, ketakutan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan jika kita terus-menerus memikirkan masalah itu dan mengulang-ulang di dalam pikiran kita, apa yang diperkatakan orang, apa yang dilakukan orang itu terhadap kita, kenapa badai selalu datang dalam kehidupanku, kenapa semua ini terjadi di dalam hidupku, maka saudara itu akan menyerang pikiranmu dan membuatmu menjadi sedih, tertekan, tidak bisa tidur. Akhirnya ada kehilangan akal pikiran yang sehat. Dan yang paling buruk itu akan membuat Anda menjadi depresi. Seringkali saudara, jika seseorang diperhadapkan dengan satu masalah, itu fokusnya pada masalah dan bukan kepada Tuhan dan firman-Nya. Inilah yang sering terjadi. Setiap kali saya konseling orang-orang yang sedang menghadapi masalah, selalu saya tanya, apakah engkau punya firman Allah yang bisa menopang engkau untuk berdiri di atasnya? Enggak ada. Saya mendoakan orang sakit, saya tanya, apakah ada ayat yang kau pegang? Supaya ketika tubuhmu itu berkata engkau ini sakit, engkau ini lemah, dokter bilang ini penyakit gak bisa disembuhkan, engkau tetap bisa punya satu pegangan. Selalu saya tanya saudara. Dan saya sangat terkejut ketika mereka menjawab, enggak ada. Tapi banyak orang yang mendoakan saya. Doa itu baik, tapi firman Allah harus menjadi dasar daripada setiap doa kita. Dia harus menjadi pijakan kita, menjadi bentengnya kita, bukan masalah. Biasanya orang itu memikirkan dan fokus kepada masalah, dia berdiri di atas masalah itu, lalu dia menjadikan masalah itu sebuah benteng saudara. Akhirnya itulah yang menjatuhkan kebanyakan orang percaya. Seharusnya apa yang kita lakukan adalah kita segera bertanya, apa yang diperkatakan firman tentang situasiku? Itulah yang seharusnya Anda pertanyakan. Bukankah kalau kita ini sakit saudara, tubuh kita sakit, kita cepat cari dokter, cari obat. Kita nggak membiarkan diri kita terus tergeletak di atas ranjang, lalu kita diamin aja, kita nggak apa-apain saudara. Tentu tidak, bukan? Kita harus mencari dokter atau mencari obat. Demikian halnya saudara, jika sesuatu terjadi di dalam hidupmu, segera temukan jawabannya di dalam firman Allah, renungkan dan doakan. Kalau engkau tidak bisa tidur, cari ayatnya. Di Mazmur 4 dikatakan, hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau engkau sakit, ingat Matius berkata, dialah yang memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dialah yang memulihkan aku dari ranjang sakitku jika engkau kekurangan berkat. 3 Yohanes 2 berkata, semoga engkau diberkati dalam segala sesuatu, dan agar tubuhmu sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti aku tahu jiwamu baik-baik saja dan diberkati. Jika engkau kekurangan dalam hal finansial, engkau mengalami kesulitan dalam hal keuangan, Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jika engkau merasa lemah dan kalah, Roma 8:37 mengatakan bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau dirancang untuk menjadi pemenang. Jika engkau kehilangan damai sejahtera, Filipi 4 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika engkau menjadi takut, Timotius mengatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan Dia memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih dan ketenangan dan keseimbangan pikiran dan disiplin dan penguasaan diri. Haleluya. Jikalau engkau lemah dan putus asa, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesus sudah melakukannya bagimu dengan menanggung semua
bantahan yang hebat, bantahan yang sehebat apapun juga saudara, supaya Anda tidak perlu mengalaminya. Jika engkau kehilangan pengharapan, Yesus berkata di dalam Roma 15, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah tidak pernah kekurangan pengharapan. Allah tidak pernah mengalami putus asa. Dan kau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Masih banyak saudara, hal-hal yang lain yang dapat Anda temukan di dalam Alkitab. Saya melihat kehidupan Paulus saudara. Kita melihat bahwa ada banyak ayat-ayat, terutama surat-surat para rasul. Itu kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dia menulisnya di dalam penjara. Paulus adalah orang yang mengalami banyak badai di dalam hidupnya. Mengalami banyak tantangan, mengalami banyak deraan di dalam tubuhnya. Dia sudah dicambuk saudara sebanyak 39 kali. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi hampir semua surat-surat rasul itu ditulis di dalam penjara. Tubuhnya di penjara. Tapi dia tidak pernah membiarkan pikirannya dipenjarakan. Dia mendisiplinkan pikirannya untuk senantiasa melakukan pekerjaan Allah. Untuk senantiasa mengikuti rancangan Allah. Untuk senantiasa memelihara umat Allah. Sekalipun saudara dalam keadaan sesulit apapun juga, Paulus mendisiplinkan pikirannya untuk tetap melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Paulus berkata di dalam Filipi ketiga, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Paulus tahu persis bahwa dia tidak boleh memenjarakan pikirannya, bahkan dia ingin mengejar Tuhan lebih lagi. Saya ingin mengajak Anda dalam musim pandemik ini, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Kita jangan berpikir bahwa sepertinya kita ini terkunci, kebebasan kita sepertinya terkurung. Sebaliknya saudara, saya ingin Anda mulai berpikir, sekalipun tubuhku ini tidak bebas keluar rumah, tetapi pikiranku masih tetap bisa produktif. Kalau Anda bekerja di dalam rumah, mari kita mempergunakan waktu yang ada dengan cara mendisiplinkan pikiran kita sebelum kita bisa mendisiplinkan diri kita, yaitu bekerja sebagaimana seharusnya kita menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan dari kantor. Atau mungkin saudara, Anda adalah orang yang memang biasa tinggal di dalam rumah, Anda hanya ibu rumah tangga biasa. Biasanya Anda bisa pergi ngopi sama teman, bisa pergi makan siang dengan teman, tapi sekarang mungkin agak dibatasi. Itu pun Anda tidak boleh merasa sepertinya hidupku sekarang terkurung. Hidupku ini sekarang seperti dibatasi oleh pemerintah. Saudara, apapun yang mengunci kebebasan kita secara fisik itu tidak boleh mengunci pikiran kita. Kita harus senantiasa berpadanan dengan apa yang firman perkatakan. Selama 2 bulan ini, saya menghabiskan waktu lebih banyak di dalam rumah. Karena saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya untuk membuat rekaman-rekaman ini mengajar Anda. Kalau saya tidak mendisiplinkan pikiran, itu mungkin bisa akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Saya mungkin akan berpikir, kenapa saya harus membebani diri saya dengan hal seperti ini. Saya tidak berjumpa dengan teman-teman, hari-hari saya bisa keluar rumah itu saya batasi. Saya hanya mengunci diri saya di depan komputer dan di depan kamera saudara. Tapi saya tidak merasa ini adalah sebuah penjara. Saya merasa ini adalah sebuah kebebasan bagi saya untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh lebih fokus lagi
dan tidak terganggu dengan aktivitas keluar rumah, apalagi traveling saudara, untuk memberitakan Injil kemana-mana. Sekarang saya bisa melakukannya di dalam rumah saya sendiri. Haleluya. Nah saudara, kenapa kita harus selalu bercermin kepada firman? Karena firman itu merupakan cermin rohani. Firman yang ada itu seperti kaca buat kita. Apa yang kita lihat di sana, itu adalah gambaran kita yang seharusnya. Dan kalau kita belum bisa menemukan apa yang tercermin di dalam firman Allah ini, itu artinya saudara, Anda belum merefleksikan sama sekali kehidupan Allah. Mari kita baca Amsal 27 ayat ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tahukah Anda, pada waktu kita berkaca, sesungguhnya itu bukan kita yang sesungguhnya. Namun itu merupakan refleksi dari apa yang nampak pada diri kita yang menghasilkan gambaran yang sama di dalam cermin tersebut. Karena mata kita ini kan gak pernah melihat muka kita sendiri. Betul? Kita hanya melihat refleksi muka kita di depan cermin tersebut. Coba bayangkan saudara, kita hanya melihat refleksi diri kita sendiri di muka cermin. Tapi sekalipun itu hanya sebuah refleksi yang mewakili diri kita, kita mempercayainya. Kita mengecek apakah rambut kita sudah rapi, apakah make up kita sudah cocok, apakah baju kita sudah rapi, sudah serasi. Kita nggak bisa keluar rumah begitu saja hanya dengan mempercayai perasaan kita. Rasanya sudah oke, rasanya baju saya udah rapi, rasanya rambut saya udah rapi. Padahal Anda belum sisir rambut. Saudara, kita perlu bercermin untuk meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu sudah bagus, sudah oke. Dan cermin itu adalah cermin rohani, cermin firman Allah. Kita nggak bisa berasumsi bahwa kalau kita sudah memiliki Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, maka kita ini sudah oke. Kita sudah sempurna menjadi seperti Yesus Kristus. Kita sudah bisa merefleksikan hidup Allah. Kita sudah bisa memiliki seluruh kuasa Allah. Tidak saudara, kita semua memerlukan cermin roh, yaitu firman Allah. Karena itulah kita yang sesungguhnya. Firman Allah ini saudara, ini adalah kita yang sesungguhnya. Dan kita harus mempercayainya bahwa ini adalah kita. Kita nggak boleh berasumsi. Kita nggak bisa mengira-ngira, oh kayaknya udah oke lah saya. Oh itu mungkin bisa saya kerjakan. Oh itu nggak bisa saya kerjakan. Oh itu nggak mungkin, itu nggak bisa saya kerjakan. Saudara, kita nggak bisa merefleksikan mungkin atau tidak mungkin, baik atau tidak baik. Kita nggak bisa sekedar mengikuti perasaan kita. Tapi kita harus memiliki sesuatu yang bisa merefleksikan kehidupan Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kau harus senantiasa menyatu dengan firman Allah. Haleluya. Jadi saudara, pada waktu kita membaca firman Allah, kita melihat di sini, lalu kita merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita sudah seperti apa yang diperkatakan firman? Kita harus percaya bahwa firman ini itu adalah kita. Apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Nya ini adalah kita. Ketika kita bisa mempercayainya, maka hidup kita akan menjadi serupa, sama persis dengan firman Allah ini. Ini adalah cermin kehidupan kita yang sempurna. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan kita harus memiliki pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya ke-16 dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran sangat penting. Pikiran membentuk hidupmu, karaktermu, dan masa depanmu. Oleh karena itu, milikilah pikiran Kristus agar kita memiliki kehidupan yang produktif, penuh hikmat, bergairah, memiliki karakter ilahi, dan masa depan yang sangat penuh dengan pengharapan. Haleluya. Mari kita membuat pengakuan iman kita. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku tinggal di dalam tubuh ini.
Rohku telah menjadi baru sama sekali, jiwaku diperbaharui oleh firman Allah, dan tubuhku menjadi bait kudusnya Allah sendiri. Haleluya. Mari kita lihat saudara, rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.